Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, saya doakan semoga semuanya diberi sehat, panjang umur, rezekinya banyak, barokah, bisa membuat rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah, bisa berangkat haji umroh Mekah Madinah, bisa sowan Rasulillah al-Madinah. Semoga ibadahnya berjamaah, istiqomah, husnal khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita membahas masjid. Masjid, definisi masjid adalah secara bahasa, secara lugah, yaitu tempat sujud. Tempat sujud namanya masjid. Sedangkan secara syara adalah tempat yang dipergunakan untuk ibadah sholat. Semua masjid itu adalah wakaf. Semua masjid statusnya sebagai barang wakaf. Ketika seseorang mengatakan, aku jadikan tempat ini masjid, maka dengan sendirinya tempat itu menjadi barang wakaf. Karena semua masjid pasti wakaf. Dengan demikian tidak ada masjid pribadi, tidak ada masjid milik seseorang. Ini yang perlu dipahami. Kadang banyak orang yang merasa entah itu tidak ngerti atau ngawur. Jadi masjid ini seakan-akan milik nenek moyangnya. Masjid seakan miliknya. Orang lain tidak bisa masuk ke situ kalau tidak keluarganya. Saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Jadi semua orang berhak untuk sholat di situ selama orang itu muslim, selama orang itu Islam, maka boleh sholat di situ. Semoga yang masih merasa masjid itu miliknya diberi petunjuk oleh Allah, bisa berlapang dada, karena masjid adalah wakaf. Jadi tidak boleh merasa itu miliknya pribadi, tapi miliknya bersama. Ya, waktunya cari sumbangan, minta orang banyak, minta ke semua orang, tapi ketika ditempati ada yang pilah-pilah. Ini harus memahami Allah. Bagaimana lantai 2 itu dijadikan masjid? Semisal ada bangunan tingkat, maka diperbolehkan lantai 2 dijadikan masjid. Begitu juga sebaliknya, diboleh umpama bawahnya karena tempatnya nggak memungkinkan, bawahnya dibuat buat parkiran atau buat atasnya dibuat masjid, boleh. Ya Allah. Bagaimana hukumnya mengunci masjid?
mengunci masjid ini ada dua pendapat. Ada yang menghukumi makruh, ada pula yang membolehkan jika penguncian itu di luar waktu sholat dan bertujuan memelihara kelestarian masjid atau menjaga barang-barangnya. Jadi boleh dikunci ketika waktu di luar jam sholat 5 waktu. Kalau tempat itu ramai, dibuat musafir dan keamanannya dijamin, maka sebaiknya tidak usah dikunci. Karena orang itu bepergian kemana, itu ketika orang itu mempunyai iman dan nilai keislaman yang tinggi, maka dia pasti mencari masjid. Gimana masjidnya? Buat sholat, mandi, dan itu luar biasa. Makanya yang punya masjid di sebelah jalan yang keamanannya itu sangat terjaga, maka jangan dikunci. Sekarang bisa untuk lebih amannya dikasih CCTV. Memang di masjid itu orangnya macam-macam, ada yang niatnya memang enggak sholat. Sebelum kalau kata seseorang itu setiap jeding pasti ada kecereni, setiap kamar mandi pasti ada buangannya. Di setiap kebaikan di mana saja itu pasti ada orang yang oknum yang nakal. Jadi tetap dimuliakan musafir yang lewat, yang datang, kita kasih fasilitas mandi, sholat, lebih dikasih minum, kasih kopi, teh hangat. Masya Allah, itu luar biasa. Semoga masjid kita ini tambah hari tambah makmur, dan kita semua tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sekelumit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lalika hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.